Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya TM Syarafi Azen, NIM 19 10 10 30 195, MK Teori Konflik Perubahan Sosial Bu Aminah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mini riset apa saja mengenai konflik antar kelompok dengan kelompok. Konflik antar kelompok merupakan salah satu hal yang kerap terjadi dalam masyarakat. Perbedaan identitas serta nilai yang dianut dapat membuat terjadinya gesekan antara dua kelompok yang berada di masyarakat. Tak terkecuali pada mahasiswa dengan asal perbedaan yang ada di Kota Malang. Penelitian ini sendiri lebih fokus pada mahasiswa Indonesia Timur karena kerap terjadi gesekan baik dengan sesama kelompok mahasiswa maupun dengan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Penelitian ini sendiri akan membahas secara khusus mengenai efek teori konflik dan melihat konflik hingga ke akar penyebab terjadi hal tersebut. Yang pertama, perbedaan lingkungan yang dialami mahasiswa asal Indonesia Timur, serta eratnya hubungan mereka yang berasal dari daerah sama membuat mereka menjadi satu kelompok yang solid, terutama ketika terjadi pertentangan dengan kelompok yang lain. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dan arah sumber dipilih dengan cara snowball sampling. Data dari penelitian ini dapat melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang didapat dari mahasiswa kemudian akan dielaborasi dengan berbagai dokumen yang dapat baik dari media maupun kepolisian. Berdasarkan berbagai data tersebut kemudian dilihat penyebab dari terjadinya konflik serta pemecahan yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Interaksi antar mahasiswa ini juga tak selamanya berlangsung dengan damai dan penuh nuansa akademis layaknya seorang mahasiswa. Beberapa kali terjadi friksi antara mahasiswa karena memang kepribadian dan budaya sosial asal yang berbeda antar mereka, walaupun seringkali masalah ini berasal dari masalah pribadi. Namun pada ujungnya tak jarang terjadi keterlibatan secara lebih luas, bahkan menyangkut pautkan sama mahasiswa dari wilayah tertentu. Konflik pribadi yang meluas dan menjadi masalah kelompok ini kadang mengakibatkan friksi yang tak jarang meluas dan melibatkan benturan secara fisik. Hal inilah yang kadang menimbulkan prasangka bahwa kelompok tertentu yang biasanya memiliki kesamaan identitas dan daerah asal menjadi dianggap penuh kekerasan dan tercoreng di mata masyarakat. Lebih parah lagi, kadang konflik ini juga tak usai dengan terus diturunkan kepada kelompok mahasiswa dengan usia yang lebih muda dan tidak terlibat secara awal konflik. Dengan kondisi ini tersebut, mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda tinggal dan bersekolah di suatu tempat yang sama, sangat mungkin terjadinya interaksi ini dengan latar belakang yang berbeda dan kepentingan yang berbeda pula. Besar kemungkinan terjadinya konflik antara mereka. Hal ini ditambah pula dengan adanya faktor gengsi atau persaingan antar kelompok tersebut yang dapat membuat interaksi ini berlangsung secara panas dan mengakibatkan berbagai konflik di antara mereka. Teori ini digunakan adalah teori struktural konflik. Teori ini dapat dipaparkan dalam rangka memahami dinamika yang terjadi di dalam realitas masyarakat. Konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan dan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial, terutama masyarakat kompleks dan heterogen. Tidak hanya itu, sumber daya yang langka, terutama sumber daya ekonomi di dalam masyarakat, akan membangkitkan kompetisi di antara pelaku ekonomi yang memperebutkannya dan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut yang tidak pernah merata. Teori konflik berbeda dengan teori struktural fungsional yang mengacu pada keajegan dan keteraturan serta dalam memahami masyarakat. Jika kalangan fungsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan dalam masyarakat, maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan arena di mana satu kelompok dengan yang lainnya saling bertarung untuk memperebutkan power dan mengontrol, bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka. Jika kalangan fungsionalis melihat hukum atau undang-undang sebagai sarana untuk meningkatkan
integrasi sosial, maka para penganut teori konflik melihat undang-undang itu tidak lain merupakan cara yang digunakan untuk menegakkan dan memperkukuh suatu ketentuan yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lainnya. Saya mengambil kasus tawuran terjadi di antara kelompok mahasiswa Sumba dengan kelompok mahasiswa Ambon. Kasus ini terjadi di Tlogomas dan diawali oleh hampir terjadinya pemukulan terhadap saudari dari mahasiswa kelompok Ambon. Mahasiswa dengan inisial P yang mencoba melerai pemukulan ini jadi sasaran pemukulan hingga mengalami luka lebam. Kelompok mahasiswa Ambon lainnya tidak terima dan kemudian menghubungi teman-teman mereka hingga mengakibatkan hampir terjadi tawuran besar. Masalah ini sendiri diduga atau dicurigai diawali oleh pelaku yang sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Pada kasus ini terjadi saling lempar batu serta serangan menggunakan senjata tajam. Sempat terjadi kejar-kejaran di jalan raya serta penyerbuan pada salah satu rumah kos. Sejumlah kos-kosan rusak pada kejadian tersebut serta seorang mahasiswa asal Sumba menjadi korban pembacokan. Polisi sendiri menurunkan satuan brimob dari Ampel Dento serta personal dari Polsek Lowaru, Blimbing dan Kedung Kadang untuk merendahkan aksi tawuran. Tembakan peringatan sebanyak 3-4 kali diberikan oleh polisi. Sekitar 20 mahasiswa diamankan pada tawuran tersebut dan selama beberapa hari polisi masih melakukan penjagaan. Khawatirnya terjadi pembentrokan susulan. Pada tahun 2015, berdasarkan dari Polresta Malang, hanya terdapat satu konflik yang melibatkan mahasiswa asal Indonesia Timur yang tercatat. Namun kasus ini sendiri tergolong cukup besar karena berupa tawuran antar kelompok mahasiswa asal Ambon dengan kelompok mahasiswa asal Sumba. Sama seperti pada kasus tawuran di Tlogomas, tawuran terjadi Universitas Kanjuruhan ini awalnya terjadi karena masalah individu dan dipacu oleh minuman keras. Masalah ini terjadi pada 20 November di tahun 2015 ketika salah satu seorang mahasiswa asal Ambon hendak mengambil uang ke ATM. Saat itu dia mendapat panggilan dari salah satu seorang mahasiswa kelompok Sumba yang berada di dalam kampus. Miskomunikasi yang terjadi terutama karena dipengaruhi minuman keras membuat salah satu mahasiswa asal Sumba ini marah dan melempar batu. Kondisi sedang mabuk ini menyebabkan terjadinya geseran antara individu yang berujung penganiayaan dan juga membesar menjadi tawuran antar kelompok. Walau begitu, kasus tawuran juga bermula dari kondisi mabuk dan miskomunikasi ini. Dua kasus tawuran ini diawali oleh kasus mabuk hingga menyebabkan salah satu kelompok tersinggung, sedangkan dua kasus yang lainnya berawal dari masalah yang terjadi di antar kampus, di dalam kampus itu tersebut. Pada kasus penganiayaan, kedua konflik terjadi murni disebabkan karena pengaruh minuman keras. Satu kasus yang lain terjadi karena masalah politik dari mahasiswa asal Indonesia tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya atau kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.